Ah, hai Young Leader, selamat pagi, Shalom. Ya, tadi Coach Dedi sedang main game, ya. Tapi itu pura-pura saja main game. Tapi kalau kalian lihat, ya, seperti apa ketika kalian main game? Ya tadi seperti gini, fokus seperti main game. Ketika diajak ngobrol, susah, ya. Ketika diajak bicara, kadang tidak fokus. Nah, pagi hari ini Coach Dedi akan sharing firman Tuhan, suatu kebenaran dari firman Tuhan, di mana ini firman Tuhan kita berdoa memerdekakan hidup kita dan membuat kita merdeka dari apa yang bukan dari Tuhan. Young Leaders, kita buka sama-sama di 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Oke, kita akan baca sama-sama, tulisannya ada di bawah, ya. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, Young Leaders, ini setiap orang yang masuk dalam pertandingan selalu ada yang namanya persiapan. Selalu ada yang namanya penguasaan diri. Untuk apa? Untuk dia fokus, ya, seperti seorang pelari. Dia akan fokus melihat garis finish. Dia akan fokus, dia akan lari begitu cepat, ya, sampai akhirnya bagaimana dia bisa menang dalam pertandingan. Nah, para pelari-pelari ini, ya, berjuang untuk bisa menjadi juara, ya, mereka mengejar hadiah yang fana, yaitu apa? Piala. Mungkin hadiah yang lain, uang, ya. Tetapi dalam hidup kita ada hadiah yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota yang abadi. Yaitu apa? Kita tinggal dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan, kekal selamanya. Young Leaders, hari ini kita sedang berjuang. Hari ini kita sedang berlari. Untuk apa? Untuk mengejar kehidupan yang kekal, tinggal bersama Tuhan. Tetapi banyak hal yang membuat fokus kita, lari kita terganggu. Saat orang lari, ya, ketika diajak bicara atau sesuatu yang ada gangguan, dia akan hilang fokus dan dia akan kurangi kecepatannya. Secara otomatis dia akan, ketika orang lari, dia akan melihat kecepatannya akan berkurang dan mungkin akan diselip oleh pelari-pelari yang lain. Dalam hidup kita, ada hal-hal yang membuat fokus kita ini terganggu. Yang membuat lari kita menjadi lambat. Kita tidak semakin cepat untuk mencapai hadiah itu, tetapi kita semakin lambat. Apa karenanya? Banyak dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang membuat kita hilang fokus mencari Tuhan. Hilang fokus tidak dekat dengan Tuhan lagi. Hilang fokus tidak mencapai impian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa aja yang membuat kita hilang? Banyak hal. Yang pertama, yang di usia-usia kalian adalah yang paling berbahaya adalah game. Coach Dedi dulu pernah cerita ya, Coach Dedi pernah menjadi seorang gamer. Saya suka sekali bermain game. Dari masa muda, ya, kalau komputer zaman dulu gamenya ya paling game balap mobil, ya. Need for Speed, kemudian ada Counter Strike, ya. Coach Dedi main semuanya itu. Sampai dewasa, Coach Dedi masih main, ya. Apakah Coach Dedi pernah edik atau pernah sampai istilahnya main terus tidak lupa waktu, ya, sampai lupa waktu, ya. Nanti bagian ini di-cut ya, Den. Sedikit. Nah, apakah Coach Dedi pernah terikat dengan game? Hampir terikat. Kenapa? Karena Coach Dedi pernah main sampai malam, ya, lupa tidur. Tapi puji Tuhan, Coach Dedi berhenti. Pada saat dewasa, apakah masih main game? Coach Dedi pernah mencoba main game lagi, ya. Dan apa? Waktunya habis. Waktu untuk berdoa, waktu untuk melayani, waktu untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Waktu saya habis untuk apa? Untuk leveling. Karena apa? Melihat teman saya
levelnya kok udah semakin tinggi, saya kejar terus supaya levelnya ikut naik. Nah, young leaders, itu membuat fokus kita terganggu. Coach Didi akan bacakan di Matius 6 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Firman Tuhan jelas berkata, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ketika kalian mengabdi kepada Tuhan, hati kalian dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika ada gangguan yang lain, ya, fokus kalian mulai bergeser. Waktunya untuk apa? Bermain game, leveling. Ya. Nah, itu sangat mengganggu. Hati-hati young leaders. Itu game bisa mengikat hidup kalian. Coach Didi hampir pernah terikat dengan main game. Tetapi Coach Didi percaya ini tidak baik. Ya, akhirnya Coach Didi apa yang Coach Didi lakukan? Saya berhenti sama sekali, langsung tidak bermain game itu. Saya berhenti, walaupun levelnya sudah tinggi, levelnya sudah sampai di level tertentu, ya, saya berhenti. Bahkan sudah tidak ada di aplikasi game di handphone Coach Didi lagi. Saya hapus. Coach Didi percaya, ketika kalian mengabdi kepada Tuhan, kalian kembali ke Tuhan, Tuhan akan ubah hidup kalian. Yang kedua, yang membuat fokus kita terganggu, yaitu apa? Pergaulan. Ketika kita salah bergaul, ya, seperti firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita salah bergaul dengan teman, mungkin teman satu kampung, teman satu satu permainan, teman sekolah bahkan, ya, kalau dia mempengaruhi hidupmu, ya, kepada sesuatu yang buruk, kepada suatu kebiasaan yang buruk, berhenti. Artinya apa? Bukan kalian membenci dia, tapi kalau memang dia mempengaruhi hidupmu yang buruk, berhenti. Bukan kalian membenci, tapi lebih baik kalian menghindar. Firman Tuhan berkata, lari. Artinya apa? Menjauh dari sesuatu pengaruh yang buruk. Kalau teman kalian mencoba mengajak kalian suruh merokok, ya, ketika kalian coba-coba, kalian akan terjerumus. Apalagi suruh obat-obat yang kita tidak tahu. Apakah itu obat penenang, apakah itu narkoba, apakah itu obat yang bisa merusak tubuh. Sekali kalian coba, kalian akan terpengaruh dan kalian akan terjerumus. Jangan pernah mencoba. Ketika teman kalian mengajak hal yang buruk, ya, mundur. Dan kalian lakukan yang kalian bisa lebih berharga dan lebih bernilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan diri. Seringkali kita memiliki kebiasaan-kebiasaan diri kita yang kurang baik. Contohnya apa? Kebiasaan mencuri. Kebiasaan berkata kotor. Kebiasaan melawan orang tua. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Itu membuat fokus kita kepada Tuhan, kita mundur. Yang leaders, waktu Tuhan tidak lama lagi dia akan datang. Ini waktunya kalian sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Ini waktunya kalian yang sudah jauh dari Tuhan, berbalik ke Tuhan. Waktunya tidak akan lama. Ketika fokus kalian terganggu, pada waktu pengangkatan kalian bisa tertinggal. Jangan sampai kita tertinggal. Young leaders, Coach Didi berpesan kepada kita semua, jangan sampai kalian tidak siap ketika Tuhan Yesus datang. Seperti cerita 5 gadis dan yang pandai, ya, dan 5 gadis yang bodoh. Waktunya kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Waktunya akan
Bisa seperti seorang pencuri, sewaktu-waktu Tuhan akan datang. Young leaders, pada hari ini saya berkata kepada kalian, apakah kalian sudah siap ketika Tuhan datang? Coba renungkan di dalam hati kalian. Apakah kalian siap jika Tuhan sudah datang? Atau kalian tidak siap dan kalian akan tertinggal? Demi kasih Tuhan, kalau saat ini kalian mundur dari Tuhan, berbalik dari semua yang jahat, berbalik dari semua yang mengikat hidup kalian, berbalik dari semua yang mengganggu fokus kalian, dan datang ke Tuhan. Demi kasih Tuhan, demi hidup kalian, demi semua keluarga kita. Hari ini Coach Dedi menyampaikan, ayo datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama. Tutup mata kalian. Dan tirukan doa Coach Dedi. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sadar Tuhan. Seringkali banyak gangguan, seringkali fokus kami terganggu dengan apapun yang mencoba menghalangi kami datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Bawa hati kami berbalik kepadamu. Bawa hidup kami berbalik kepadamu Tuhan. Dan kami yang sudah jauh dari Engkau Tuhan, tarik kembali hati kami Tuhan. Tarik kami Tuhan. Dan ampuni dosa kami. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu. Dan tulis nama kami dalam kitab kehidupan. Dan kami mau berlari mencapai mahkota yang abadi yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau berbalik kepada Engkau. Angkat tanganmu, Coach Dedi mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, buat setiap anak-anak-Mu yang mereka angkat tangan Tuhan. Penuhi hati mereka dengan Roh-Mu. Penuhi hati mereka dengan cinta-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan dengan cinta-Mu Tuhan. Biar Engkau alirkan damai sejahtera Tuhan turun atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Young leaders, ingat pesan Tuhan tadi bahwa kita jangan sampai kehilangan fokus. Kita percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal yang membuat kita kehilangan fokus. Yang pertama, game. Yang kedua, teman kita yang membawa kita, menjerumuskan kita. Ketiga, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Coach Dedi berkata dan pesan, tetap cinta Tuhan. Ada satu lagu yang kita akan nyanyikan sama-sama sebelum kalian belajar, ya. Ini lagu sangat memberkati, membuat kita kembali ke fokus kita ke Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Sana Kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu. Dan nafasku
berdiam dekat di hatimu. Young leaders, dekat dengan Tuhan. Minta Tuhan bawa aku semakin dekat. Amin. Sekali lagi ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Tetap dekat dengan Tuhan. Dia akan memberikan damai di hati kita. God bless you.